Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lady Octavia. Bersama salah satu rekan saya yang bernama Agesti Keviana, kami berasal dari instansi Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Adapun judul yang kami bawakan yaitu pemanfaatan buah sukun menjadi beras analog sebagai pengganti beras padi. Pada saat ini, permasalahan krisis pangan menjadi sebuah permasalahan yang sangat rumit, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik BPS melaporkan angka prevalensi ketidakcukupan pangan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 810,21%. Angka tersebut naik 1,72% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,49%. Ketahanan pangan tersebut mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selanjutnya, ketersediaan beras juga menjadi salah satu permasalahan yang rumit di Indonesia. Karena beras sendiri merupakan sebuah makanan pokok di Indonesia yang sangat dominan. Menurut BPS, produksi beras Januari sampai April pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 13,12 juta ton. Angka tersebut lebih rendah 4,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, produktivitas buah sukun. Produktivitas sukun di Indonesia cukup tinggi dan menyebar di setiap daerah, terutama pada daerah Cilacap. Sukun dapat menghasilkan 30-50 per pohon, dengan berat 400-1200 gram per buah, dan memiliki kandungan gizi yang setara dengan beras. Maka, sukun perlu dioptimalkan dalam pengolahannya menjadi produk pangan lokal sebagai pemenuhan pembangunan yang berkelanjutan dengan metode diversifikasi pangan dengan mengubah menjadi beras sukun analog. Beras sukun analog itu merupakan salah satu upaya diversifikasi pangan pokok sebagai pengganti beras. Tujuannya adalah untuk membudidayakan sukun dengan memproduksi buah sukun menjadi beras sukun analog dengan strategi pemasaran. Selanjutnya, diversifikasi pangan. Apa itu diversifikasi pangan? Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Permentan tentang program peningkatan dalam penerapan diversifikasi pangan harus dikembangkan dan perlu adanya pemerataan, terutama dengan keragaman dan pola konsumsi dengan beras. Indonesia sendiri, makanan beras perlu diperhatikan dan perlu adanya pemerataan dengan pola konsumsi masyarakat yang sampai saat ini masih sangat dominan beras. Konsumsi beras padi di Indonesia sangatlah tinggi, maka dari itu perlu adanya perubahan stigma masyarakat Indonesia terhadap beras menuju ke beras analog dengan melalui strategi yang pertama adalah proses produksi beras analog sukun dan kedua adalah sosialisasi pada masyarakat. Proses produksi beras sukun analog adalah melalui proses pengupasan, pemotongan, pengeringan, penghalusan, ekstruksi, dan pengemasan. Strategi sosialisasi melibatkan beberapa pihak yaitu petani, UMKM, pemerintah daerah, stakeholder, pemerintahan pertanian, pangan, dan perikanan. Konsep pelaksana sosialisasi ini diawali oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang berperan sebagai wadah pemangku kepentingan perumusan kebijakan dari peraturan daerah. Akademisi yang bertugas sebagai kolaborator dalam mengkaji potensi budidaya dan pemasaran. Pelaksanaan sosialisasi ini akan ditargetkan pada bulan Oktober sampai Desember di tahun 2023.